Halo guys, balik lagi bersama gua, Shady Bass. Malam ini kita bahas topik tentang Wagner Group dan Evgeny Prigozhin yang sudah almarhum ya. Jadi sebelum kita masuk ke kejadian kudeta atau upaya kudeta Wagner Group terhadap pemerintahan Federasi Rusia Juni 2023 lalu, ini refresher dulu ya bahwa siapa sih Wagner Group itu kan. Wagner Group itu atau sering disingkat dipanggil sebagai Wagner, itu perusahaan tentara bayaran, organisasi paramiliter yang punya ikatan jelas dengan pemerintahan Rusia gitu. Jadi nggak sembunyi-sembunyi lagi mereka. Wagner terkenal dengan keterlibatannya di berbagai medan konflik dan medan operasi militer khusus di berbagai penjuru dunia. Seperti itu. Asal muasal Wagner Group itu didirikan oleh Dmitry Utkin, ya. Dia mantan perwira militer angkatan bersenjata Rusia, ya. Dia veteran dari satuan pasukan khusus dan dia yang dipanggil sebagai Wagner di dalam organisasi Wagner Group ini, gitu. Itu nama panggilan dia ketika dia masih menjabat aktif ya di militer Rusia. Kemudian kerahasiaan entitas Wagner ini ya. Wagner Group beroperasi secara cenderung secara rahasia, dan ketika mereka melakukan press release atau eh, merilis pemberitahuan atau pengumuman tertentu, mereka cenderung tidak mengakui operasi yang sedang aktif di medan-medan tertentu ya. Personil yang dipekerjakan Wagner Group itu dipanggil Wagnerites atau Wagnerian ya panggilannya. Nah, ikatan terhadap pemerintahan Rusia itu si Wagner Group ini mereka memang dipakai pemerintah Rusia untuk menjadi tangan kotornya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor dan yang tanda kutip tidak bagus kalau terlihat dilakukan oleh pemerintah Rusia langsung ya, seperti itu. Jadi Wagner Group ini memang sebagai bidak proksinya militer Rusia gitu. Nah, aktivitasnya Wagner Group ini cenderung dicari, cenderung dipekerjakan oleh pemerintah-pemerintah di penjuru dunia yang tidak stabil ya situasi politiknya. Tahun kemarin kita lihat dia banyak terlibat di Afrika, tapi sebelum sebelum ramai-ramai di situ pun Wagner Group sangat banyak terlibat di perang sipil Syria. Mereka terlibat juga di timur Ukraina ya pas pengambil alihan Crimea 2014 lalu, dan di berbagai medan konflik di benua Afrika. Wagner ini sering di-hire sebagai pasukan penjagaan sumber daya atau objek vital khusus, seperti itu. Seperti sumur minyak di Syria dan lain-lain. Wagner Group juga banyak terlibat sebagai konsultan pelatih, instruktur pengamanan dan pelatihan satuan-satuan polisi dan militer di penjuru dunia. Nah, selain Dmitry Utkin tadi, pendiri awalnya, tokoh yang muncul banget di Wagner Group itu namanya Evgeny Prigozhin.
Ya, ini yang akan kita bahas banyak sebentar lagi ya. Dia ini pengusaha Rusia yang latar belakang usaha awalnya tuh dia di F&B ya, food and beverage, khususnya di catering. Tapi kemudian dia banyak provide jasa catering, banyak provide jasa F&B ke pemerintah pusat Rusia langsung ya. Makanya dia punya, Evgeny Prigozhin ini punya nama panggilan Putin's Chef ya, kokinya Putin gitu. Jadi kalau ada Putin, ada tamu negara khusus ya, Istana Kremlin ada acara khusus gitu, butuh butuh catering jumlah sekian, menu khusus dari negara halal mungkin, Azerbaijan gitu kan, negara friendly yang Rusia itu banyak sekali melibatkan entitas bisnisnya Evgeny Prigozhin. Nah, dimulai dari situ Evgeny Prigozhin melebarkan pengaruhnya, tentakel tentakel apa, jari-jari bisnisnya tuh menjalar ya, melebar tidak hanya dari F&B atau catering. Nah, di situ pun Prigozhin dari pundi-pundinya yang didapat ya, profit yang didapat dari mengerjakan banyak job dari Kremlin langsung, itu yang dipakai untuk mendanai Wagner Group. Nah, berbagai kontroversinya banyak ya, banyak diliput di media tentang Wagner Group ini. Salah satunya eh, cara para tentara Wagner Group ini dalam menghargai hak asasi manusia di medan-medan konflik tempat mereka beroperasi. Contoh di Suriah dan Ukraina Timur. Sanksi. Nah, dari laporan-laporan, temuan-temuan terkait pelanggaran hak asasi manusia tersebut yang dilakukan Evgeny Prigozhin, entitas bisnis dan berbagai rekening bank terkait usaha-usaha yang dimilikinya atau yang terkait dengan Wagner Group itu banyak sudah yang disanksi, yang diblokir, yang dibekukan oleh negara-negara blok barat. Ya, oleh Amerika, oleh Eropa, seperti itu. Pastinya kawan-kawan NATO. Nah, jadi walaupun mereka selalu berusaha untuk beroperasi secara diam-diam itu di balik layar, tapi kemudian uh, orang-orang pun yang di blok seberang pun mencium juga ya operasional mereka bagaimana luar dalamnya. Tapi kemudian hubungan pasti di antara mereka, di antara Wagner dan pemerintah Rusia itu yang belum pernah dirilis secara resmi ya. Bagaimana sih hitam di atas putihnya mereka berdua itu? Yang pasti mereka ada transaksi, ada kontrak untuk beberapa operasi militer. Nah, kemudian sampailah kita di Juni 2023 lalu, di mana Wagner Group melakukan mutiny, upaya kudeta atau upaya makar ya, di mana satuan militer Wagner yang harusnya mereka beroperasi menginvasi masuk Ukraina dari timur ya, dari timur, sorry, ini kameranya gini, dari timur mereka malah berangkat balik ke Moskow gitu, ke ke arah timur, ke mana, ke Rusianya gitu. Nah, ke sini. Jadi overview yang terjadi adalah Wagner Group dan satuan militer Rusia yang ofisial yang sedang invasi Ukraina kan tidak tidak apa tidak mendapatkan
operasi militer mereka berjalan sesuai rencana ya. Eh, Resistensi dari Ukraina dan semangat juang warga Ukraina itu sangat berbeda sekali, sangat berapi-api sekali dibanding dengan invasi Rusia, pengambil alihan Crimea dari Ukraina di 2014 lalu. Jadi sangat berbeda ya. Semangat juang warganya beda, kemudian disiplin serta kompetensi tentara Ukraina pun beda dibanding dengan hilangnya hilangnya Crimea dari tangan Ukraina, seperti itu. Nah, seharusnya mereka lanjut di Juni 2023 itu seharusnya mereka lanjut masuk ke Ukraina ya, melakukan invasi, operasi khusus ya sebutan Putin. Jadi Putin tuh nggak menyebut serangan ke Ukraina ini sebagai perang terbuka ya, perang yang resmi dideklarasikan kepada pemerintah Ukraina. Tapi kemudian satu Wagner Group ini ingin makar, ingin masuk ke Rusia ya, karena ibu kota Moskow itu lebih dekat ke perbatasan Ukraina. Jadi walaupun negara Rusia itu kalau kalian lihat di peta, lihat di Google Maps itu, ibu kotanya itu di bagian barat sana gitu ya, dekat dengan Ukraina. Jadi mereka maju kembali balik ke masuk ke perbatasan Rusia, masuk ke daerah Rusia, kemudian terus gaspol dengan tanknya, dengan APC-nya, ya BTR-nya, BMP-nya, ya kendaraan-kendaraan lapis baja mereka, truk logistik mereka. Mereka gaspol di jalan tol Rusia menuju Moskow seperti itu. Karena temuan yang didapat itu mereka merasakan invasi Ukraina ini sangat 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 mentok, sangat sangat attrition ya, sangat sangat menguras semangat juang dan logistik. Jadi tidak sesuai rencana dan harapan awal Putin yang dia berharapnya bisa selesai mengambil Kiev dalam hitungan mingguan, which is not the case. Nah, dalam perjalanan mereka ke Moskow itu mereka berhasil merebut kota Rostov-on-Don, ya, insiden Rostov-on-Don itu. Nah, di kota ini eh, gedung pemerintahan daerahnya dikepung dengan tanknya, itu udah disodorin tuh, moncong tanknya ke gedung Pemkotnya. Dan kemudian eh, Pemkot di Rostov-on-Don pun menyerah tanpa perlawanan gitu, karena jelas mereka outgun, outnumber gitu, mau melawan pakai apa gitu kan. Itu kota pertama yang diambil Wagner. Di sekitar Rostov-on-Don pun mereka mengambil sumber daya militer tambahan dari markas-markas militer, markas-markas polisi di kota tersebut. Nah, setelah Rostov-on-Don tadi, Wagner Group lanjut dengan barisan tank, barisan kendaraan lapis baja mereka ke Moskow. Nah, ini sangat mengejutkan, selain Rusia, sangat mengejutkan media internasional gitu, serta pemerintah-pemerintah yang menyaksikan ini secara secara intensif ya, dari hari ke hari bagaimana perkembangannya gitu. Seakan-akan Wagner Group ini masuk ke Rusia nggak ada perlawanan gitu. Mungkin nggak banyak yang setia ke agenda Putin, makanya mereka setuju dengan upaya makar Wagner Group ya, makanya Rostov-on-Don bisa jatuh semudah itu. Nah, selama upaya makar ini, Evgeny Prigozhin tuh dia aktif di media sosial terus ya. Di gua lupa apa nama medsos Rusia tuh yang warna biru kayak Telegram tuh. Dia aktif gitu kan, meminta kerjasama, meminta eh,
meminta penyerahan diri, ya, pos-pos militer, pos-pos polisi, serta pemerintah-pemerintah kota nanti yang dia lewati menuju Moskow gitu. Dan memang yang disorotnya, yang jadi tanda kutip maskotnya selama upaya makar ini ya Yevgeny Prigozhin gitu. Nah, setelah setelah jatuhnya Rostov-on-Don tuh Putin langsung mendeklarasi Prigozhin dan pasukannya sebagai pengkhianat negara gitu. Jadi itu udah no turning back. Lu nggak ada jalan balik ketika lu udah secara terbuka, ya, melawan Putin. Sampai-sampai Putin mendeklarasi lu sebagai musuh, sebagai pengkhianat negara, ya kan. Putin itu mantan KGB. Dia itu orangnya nggak neko-neko soal soal resiko politik, ya, soal lawan politik, ya. Sekarang yang tokoh politik yang oposisi di Rusia pun mereka di ini mereka racuni, ya, mereka kirim agen rahasia, mereka racuni tokoh oposisi dari Putin, ya, di mana tokoh oposisi ini meminta pelaksanaan uh, pemilihan presiden yang jujur gitu. Nggak bisa, dia diracun, ditangkap, dimasukin gulag, hilang kabar berapa bulan. Nah, beberapa hari kemarin nih kita dapat kabarnya. Gue sambil inget-inget ya namanya siapa, tapi masih hidup dia di gulag gitu ya, ditahan di penjara Rusia itu. Nah, sejak pengumuman Wagner Group adalah pengkhianat negara oleh Putin, itu seakan-akan udah menyegel nasib Wagner Group, bahwa mereka nggak ada lagi jalan selain makar atau mati di tangan Putin. Itu yang menambah tekad mereka untuk terus gaspol Moskow. Bahwa selama ini Putin mengerti bahwa ada kesulitan ketika menginvasi Ukraina, ya, ketika pasukannya, komandan-komandannya, jenderalnya, termasuk Wagner Group meminta perubahan rencana, meminta suplai tambahan, gitu ya, bahwa perlawanannya sangat kuat di Ukraina, bahwa tidak menyangka Ukraina disumbangin banyak Javelin, ya, banyak alutsista, ya, disumbangin tenaga pelatih, ya, pelatih supir tank, pelatih pilot jet tempur gitu kan. Dan kemudian angka wajib militer Ukraina pun tinggi, ya. Yang boleh evakuasi tuh wanita dan anak-anak, ya. Bagi pemuda-pemuda dan yang umurnya masih cukup itu, mereka nggak boleh evakuasi ke luar negara oleh Ukraina tuh. Ini yang jarang dibahas, soal wajib militer Ukraina sebagai respon terhadap invasi oleh Rusia. Nah, akhirnya setelah pengumuman oleh Putin bahwa Wagner Group adalah pengkhianat negara ini, terjadi deal-dealan politik di balik layar, ya, sehingga tidak ada tidak ada akhir, tidak ada penutup yang berdarah, ya, penutup yang penuh pertempuran di antara pemerintah Rusia dan Wagner. Nah, di sini Evgeny Prigozhin masih hidup, ya. Dia masih hidup ketika terjadi gencatan senjata antara Wagner dan pemerintah Rusia tersebut. Jadi sebelum mereka masuk Moskow, terjadi deal-dealan politik. Wagner Group akhirnya berhenti, rombongan militer mereka berhenti dan tidak lanjut ke Moskow dengan niat agresi, dengan niat makar, ya.
Jadi situasi upaya makar ini dapat terselesaikan, dihentikan secara damai, tapi kemudian eh, dendam Putin tidak berhenti di situ saja. Karena detail dari konflik resolution antara Wagner Group dan pemerintah Rusia ini tidak dirilis secara umum juga ya, secara ofisial pun tidak gitu. Nah, kurang lebih 2 bulan kemudian di Agustus 23, 2023, pesawat yang ditumpangi Evgeny Prigozhin bersama pemimpin-pemimpin Wagner Group lainnya jatuh. Ya, kecelakaan pesawat. Jadi pesawatnya bukan pesawat jet penumpang besar, tapi pesawat jet pribadi. Ya. Dan dengan nomor registrasi RA02795 ya, RA-02795. Pesawat itu yang jatuh, dan pesawat ini sudah masuk daftar sanction oleh Amerika Serikat karena pesawat tersebut didaftarkan di bawah entitas bisnis yang terkait dengan Wagner Group. Nah, jadi pesawat itu tuh sedang terbang berangkat dari Moskow ke Saint Petersburg. Berangkat jam 6 kurang, 6 sore kurang waktu setempat. Nah, di ketinggian 28.000 kaki, yang dimana itu sangat tinggi dan lebih tinggi dari jangkauan berbagai macam alutsista anti udara ya. Tapi kemudian 33 menit setelah mereka terbang, pesawatnya terdeteksi di radar itu mengalami perubahan ketinggian secara acak, secara chaos ya, naik turun gitu di data penerbangannya dan di data radar juga dari control tower bandara-bandara yang menyimak. Nah, lalu kemudian pesawatnya Evgeny Prigozhin menanjak sampai 30.000 kaki, lalu di situ turun ke 27.000 kaki, naik lagi ke 29.000 kaki, dan kemudian langsung terjun bebas ke 19.000 kaki, sehingga sampai kontak hilang ya. Jadi entah apa yang terjadi bisa sampai naik turun seperti itu. Mungkin terjadi baku hantam di kabin pilot, mungkin terjadi sabotase di kontrol mesin pilot, belum dapat dipastikan ya. Karena laporan analisa kecelakaannya pun dilakukan oleh dinas terkait pemerintah Rusia gitu. Jadi jangan dipercaya begitu saja ya. Jadi dalam menyimak, mencerna informasi dari entitas resmi pemerintah Rusia, itu kita jangan percaya 100%, lakukan cross check yang memadai. Ada video yang menunjukkan jatuhnya pesawat si Evgeny Prigozhin tuh sampai meledak di permukaan tanah ya. Tapi kemudian rekamannya tuh nggak lengkap gitu. Jadi tidak menunjukkan momen-momen yang membuat pesawat tersebut jatuh gitu ketika sedang terbang. Tapi kemudian dari cuplikan video yang direkam secara amatir oleh warga di permukaan, analis dapat menyimpulkan bahwa pesawat itu jatuh karena ledakan. Jadi bukan karena error mechanical saja seperti
seperti kelistrikan yang error mungkin, atau saluran hidrolik yang putus, tapi kemudian analis-analis sepakat melihat dan menyimpulkan bahwa ini karena ledakan ya. Pesawatnya berangkat dari Moskow gitu kan, kandangnya Putin, gampang banget dia ngirim ngirim anak buahnya, agennya untuk planting bom di pesawatnya gitu kan. Entah pas pesawatnya isi bensin atau apa. Gua kira itu bukan hal yang sulit ya bagi Putin untuk uh, mengatur jatuhnya pesawat ini kalau benar dia yang melakukan seperti itu. Pesawatnya jatuh, sayangnya tidak ada yang selamat ya. No survivors at all, zero survivor ya. Lalu jenazahnya Evgeny Prigozhin dapat diidentifikasi dari jarinya yang sudah hilang sebagian ya, ruas jarinya yang sudah hilang sebagian. Pasca laporan kecelakaan ini keluar, Presiden Vladimir Putin menyatakan bela sungkawanya terhadap Evgeny Prigozhin dan rekan-rekan bisnis Wagner Group-nya yang telah meninggal. Gitu. Tapi kemudian dalam pesannya, Vladimir Putin menyampaikan dia adalah bisnismen yang berbakat tetapi sudah melakukan beberapa kesalahan serius dalam hidupnya. Sepertinya di kalimat itu Vladimir Putin menyinggung momen-momen signifikan terakhirnya Prigozhin ya, ketika membawa Wagner untuk upaya makar ke Moskow. Nah, jadi walaupun kita sudah punya pernyataan resmi dari badan terkait pemerintah Rusia terkait analisa kecelakaan pesawat pesawat Evgeny Prigozhin dan korban lainnya yang meninggal, yang petinggi-petinggi Wagner Group juga. Ada beberapa pertanyaan yang masih menyelimuti terkait kecelakaan ini yang belum terjawab sepenuhnya gitu. Seperti ledakannya, apakah benar disebabkan ledakan gitu kan, atau apakah ada faktor human error lainnya seperti itu. Kemudian pasca meninggalnya Evgeny Prigozhin ini ya, hal ini menimbulkan keraguan ya terhadap kemampuan Putin dalam menyelesaikan konflik politik internal negara mereka. Seperti itu. Menimbulkan keraguan terhadap kemampuan Putin dalam menyelesaikan urusan dalam negeri, urusan domestik mereka ya, termasuk ketika ada adu kepentingan di antara oligarki Rusia seperti ini. Nah, sejak meninggalnya pemimpin Wagner Group tersebut, kita bisa melihat lagi ke September 2021 bahwa Wagner Group ini terkenal dekat hubungannya, terkenal kompak dengan Rusia gitu. Jadi ketika mereka banyak beroperasi di awal tahun 2000-an di negara-negara di Afrika itu, mereka banyak beroperasi memakai aset-aset alutsista militer Rusia gitu kan, seperti di Libya, seperti di Sudan, seperti di Republik Afrika Pusat ya, Central African Republic, di Mozambik juga mereka terlibat gitu. Ada indikasi juga Wagner Group ini
terlibat di Mali, di Chad, di Sudan Selatan. Ya. Nah, dengan meninggalnya Prigozhin, kita melihat hukuman yang berakar dari dendam Putin ini eh, tidak dilakukan secara pukul rata kepada personil-personil Wagner Group. Ya, jadi untuk personil-personil Wagner Groupnya pasca pasca meninggalnya Evgeny Prigozhin ini, mereka kemudian dilebur masuk ke dalam militer Rusia. Aset-aset yang dimiliki Wagner Group seperti tank, kendaraan lapis baja, ya senjata-senjatanya dilebur kembali ke militer Rusia. Jadi walaupun Putin dendam ke Wagner, tapi Putin masih melihat ya kegunaan Wagner untuk menyelesaikan urusan invasi Ukraina ya dia gitu, karena sekarang sedang deadlock ya. Kita lihat perkembangan terakhir pun Ukraina nggak banyak maju, Rusia pun nggak banyak maju gitu, terjebak di perang parit ya, perang trench warfare kayak zaman perang dunia satu dulu. Nah, di sekitar waktu kejadian upaya makar ini pun salah satu jenderal Rusia pun, Jenderal Sergei Surovikin pun, yang terkenal dia sebagai teman dekat Evgeny Prigozhin, dia dicabut dari posisinya sebagai kepala VKS ya, atau unit satuan khusus angkatan udaranya pemerintah Rusia. Ya, sorry, VKS itu satuan militer Rusia untuk pertahanan udara uh, yang berbasis darat gitu. Seperti jadi mereka tuh memakai unit-unit anti udara yang misil seperti Pansir ya, atau semacamnya, yang memakai selain misil juga gitu. Jadi memang tidak lama setelah upaya makar ini, Putin tuh melakukan bersih-bersih, tidak hanya ke Evgeny Prigozhin saja. Jadi situasi ini sebuah pukulan juga ke Rusia gitu, karena mereka kehilangan bidak, mereka kehilangan tangan kotor yang bisa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang kotor ya, dirty worknya Rusia gitu, di medan konflik asing ya, yang di luar Rusia tentunya. Lalu kemudian bagaimana nasib Wagner? Wagner masih ada sampai saat ini, tapi kemudian kita masih melihat perkembangannya, masih berspekulasi apakah Wagner Group, karena Wagner Group ini sifatnya perusahaan ya, apakah Wagner Group akan diwariskan kepemimpinannya kepada istrinya Evgeny Prigozhin atau kepada dewan-dewan komisaris dan direktur lainnya di Wagner Group, seperti itu. Kita masih menyimak perkembangan terkait ini ya. Seperti itu terkait Wagner Group dan meninggalnya Evgeny Prigozhin ya. Jadi sangat menarik kita melihat di Juni 2023 kemarin akan sampai sejauh mana ya upaya makar mereka. Thank you yang sudah menyaksikan. Kalau suka dengan pembahasan topik ini, bisa subscribe channel gua, bisa like juga video ini, tapi tolong jangan sungkan untuk komen juga
mau melihat topik apa yang dibahas di channel ini, gameplay apa yang ingin kalian di video kali ini, seperti itu. Thank you sudah menyaksikan. Selamat malam, have a good one.